Kita tunggu dulu abang sampai jam 9 abang ya. Percaya. Biar diizinin. Halo, selamat malam. Malam, malam. 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 Baru kita tiga ya, belum. Iya, betul, betul. Saya izin nanti off kamera ya, karena ada suara keluarga. Hmm. Selamat malam, Pak. Malam, Bu. Oke. Malam, Bu. Oh, selamat malam semuanya. Udah pulang dari Siantar, Pak. Marpesta, Pak. Oh, belum ada di tempat ya. Kan dia kayaknya ada gangguan, jangan jaringan. Ya. Oh, udah dicek. Saya dapat informasi, Pak, dari Hotna, kalau nggak besok, lusa katanya honor mengajar dicairkan. Lusa atau Senin? Besok atau Senin, Bu? Puji Tuhan lah. Nah, tadi kalau nggak besok, lusa, Bu, katanya. Oh, karena lusa kan Sabtu. Iya. Semoga besok. Udah Anak ke kita ini, Pak, ya. Ya, sudah. Oke, baiklah. Selamat malam buat kita semua. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kesempatan bagi kami pimpinan STT Abdi Sabda untuk mengadakan rapat tentang beberapa hal yang butuh untuk kami sikapi ke depan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami. Biarlah melalui rapat ini kami dapat memikirkan hal-hal
yang berguna bagi memajukan STT Abdi Sabda. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Baiklah, Bapak pimpinan, memang awalnya rencana kita rapat itu pada tanggal 4, karena besoknya Rabu tanggal 5 rapat dosen, tapi karena ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bersama, yaitu saya sudah juga mengirimkan kepada kita bahwa tentang surat undangan dari pembina yayasan besok. Tapi yang diundang ini hanya ketua pula dan waket 2. Besok Pak, besok. Dan untuk itu ada beberapa materi yang mereka sudah siapkan untuk hal itu. Yang pertama, besok membicarakan mengenai penegasan tentang penyusunan RAPB STT Abdi Sabda tahun ajaran 2025. Itu yang pertama. Jadi mereka mau menegaskan kembali mungkin yang 5 juta itu. 5 miliar. Ya, kemudian yang kedua, pembahasan tentang penarikan dosen dan pergantian dosen STT Abdi Sabda utusan gereja GKPI. Yang ketiga, pengelolaan dapur asrama mahasiswa STT Abdi Sabda dan barang inventaris dapur asrama sebagai perlengkapan peralatan kegiatan dapur asrama. Yang keempat, fundraising untuk alumni. Nah, itulah kira-kira materinya. Jadi pertama dulu untuk materi rapat besoklah yang akan kita bahas bersama, dan juga informasi untuk waket 3. Saya juga tadi mendapati Pak surat pembina yayasan secara langsung kepada BEM tanpa ada tembusan pun kepada STT Abdi Sabda. Jadi udah pembina langsung kepada BEM. Ini juga boleh juga dihubungi langsung nanti. BEM kenapa harus langsung tanpa ada tembusan pun ke STT Abdi Sabda. Baiklah, yang pertama dulu penegasan tentang penyusunan RAPB STT Abdi Sabda 2025. Silakan bagaimana sikap kita terhadap hal itu, karena saya selalu diingatkan, Bu, kenapa belum disusun yang 5M? Nah, itulah selalu yang dikatakan oleh yayasan kepada kita. Silakan Bapak-bapak pimpinan. Ya, silakan Pak RH. Ya, kalau saya sih menurut hemat saya, itu musuh hampir beberapa kali kita membahas ini. Lalu mereka tidak senang menyikapi ide yang kita usulkan. Lebih baik kepada pilihan yang pernah kita sampaikan, supaya kalau misalnya kita tidak menyiapkan sesuai dengan permintaan mereka, nanti peraturan yang lama berlaku. Gitu. Daripada kita mengurangi pengeluaran kita dengan mengakomodir permintaan mereka 5 miliar, ya kita tidak akan bisa hidup menyelenggarakan STT. Jadi lebih baik nah itu berarti kembali ke peraturan lama. APBD 2020 adalah di sana. Itu mungkin saya, Bu, daripada kita sibuk lagi membuat rapat senat lagi, membuat ini lagi dan sebagainya. Panjang ceritanya. Itu saya, Bu, terima kasih. Jadi kita, menurut Bapak, kita pakai saja statuta itu, Pak, ya, bahwa kalau di mana tidak didapati untuk hal yang tidak ada jalan keluar lah, maka kembali kepada anggaran yang sebelumnya. Oke. Oke, dari saya, Bu. Silakan Pak Jaka. Saya mungkin agak lebih panjang sedikit karena kondisi kita sebetulnya saat ini sedang ngeri-ngeri sedap ini. Saya setuju dengan apa yang tadi Pak Ramli katakan, karena memang saya baca-baca ulang anggaran RAPB 25, memang kebutuhan kita nggak kemana seperti yang sudah kita usulkan 6,5. Jadi memang tidak mungkin katakanlah dipres menjadi 5 miliar. Dan itu memang ada kaitannya dengan poin 4.
Poin 4 itu adalah kegiatan fundraising. Bagi kita misalnya yang pernah di lapangan, kegiatan fundraising itu kan punya rasional, punya alasan. Alasannya misalnya contoh ini ya, fundraising pembangunan gereja, katakanlah dana dibutuhkan 1 miliar. Lalu orang akan tanya kita kan, berapa dana kalian tersedia? Oh, dana kami hanya 400 juta. Kalau gitu fundraising untuk 600 juta kebutuhan itu. Nah, kalau nanti misalnya dibicarakan soal fundraising, maka rasionalnya apa? Apakah itu untuk memenuhi kebutuhan Abdi Sabda? Lalu orang akan tanya, berapa kebutuhan kalian? 6,5 M. Berapa income kalian? 7,2. Berarti kalau gitu tidak ada alasan untuk buat fundraising. Ini mesti ditegaskan ke mereka. Jadi nggak mungkin orang mau membantu kita ketika mereka tahu dana kita 7,2 diperkirakan, tapi yang dibutuhkan 6,5, lalu ada kelebihannya 700 juta. Tetapi orang mungkin akan tergerak kalau seandainya dana fundraising itu maksudnya untuk gedung. Kalau itu untuk gedung, maka dari investasi harus diposkan ke Istitiab Sabda. Itu pun masih kurang, karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kondisi keuangan saat ini kan, nanti Pak Wakil juga bisa menegaskan kembali, sebetulnya dana fresh money sampai akhir Desember nanti, itu tidak lagi 7,2, tinggal 6,2. Bahkan 6,1 pun. Karena apa? Karena menutup defisit 2024, termasuk honor 24 itu kan dari penghasilan 25. Tadi saya tanya Hot berapa ratus juta, Hot mungkin sekitar 200 lebih. Kemarin itu defisit hampir 1 miliar. Katakanlah 1,1, 1,2, kurangkanlah dari 7,2. Berarti fresh money nanti, kalau tetap 3 kelas akan katakanlah dibuka, jumlah mahasiswa yang masuk berkisar hampir katakanlah 100, kita itu udah jelas defisit anggaran berjalan dari yang dianggarkan itu 1,2, 1,1 ke 1,2. Jadi kalau saya perkirakan nanti kan, kalaupun kita misalnya, oke, mereka setuju lah ya, setuju bahwa di anggaran investasi ke kas Abdi Sabda, lalu akan dicari dana. Saya hitung-hitung, ini nanti kita akan mengalami defisit kalau tahun ini 1,1 M, tahun 25 saya perkirakan 2 M sampai 2,5 M. Kalau perkiraan saya nanti sudah hebat kalau fundraising diadakan dapat kita 0,5 miliar. Sudah hebat itu. Karena orang berpikir cukupnya income-nya Abdi Sabda. Itu yang beredar di lapangan. Sehingga mungkin orang kurang tergerak untuk mendukung. Jadi bisa dibayangkan kalau nanti hasil fundraising hanya 500 juta 0,5 miliar, sementara kebutuhan kita itu Abdi Sabda katakanlah 6,5. Dana fresh yang masuk cuma 6,2. Berarti sudah minus 300 juta. Yayasan butuh 1,2. Investasi 1 miliar. Berarti dibutuhkan dana, oke lah, minus investasi, kan itu dosa di Penrat misalnya kan, paling enggak dicarilah 1,5 M lagi. Nah ini tentu bukan pekerjaan mudah. Dan saya yakin orang tidak akan tergerak membantu Abdi Sabda ketika mereka tahu bahwa fundraising ini telah merangka untuk kebutuhan operasional, sementara dana kita untuk itu cukup. Itu untuk sementara poin 1 dan 4 saya sepakat dengan apa yang Pak Ramli katakan. Ya, jadi memang kalau saya pikir-pikirkan, ini memang sudah, kalau ini berkelanjutan terus, diperkirakan misalnya 3-4 tahun lagi, jangan-jangan Abdi Sabda bisa tutup ini, bisa pilot. Karena tiap tahun defisit itu bertambah karena apa? Salah fokus dan juga salah penganggaran. Jadi mereka main sistem blok langsung, padahal harusnya kan berangkat dari yang kita butuhkan. Itu Bu, untuk poin 1 dan 4. Terima kasih. Terima kasih Pak Jaka, silakan. Apakah kita setuju ini pemikiran ini bahwa ya
kita kembali kepada anggaran yang lama dan tentang fundraising sekaligus dikaitkan, begitulah logika yang kita bangun. Masuk 7,2 yang dipakai hanya 6,5 cukup. Berarti bukan untuk operasional Abdi Sabda tapi untuk termasuk di dalamnya yayasan. Ini sesuatu yang sulit diterima oleh khususnya para alumni untuk fundraising ini. Bagaimana? Aduh, Turang. Silakan Turang. Masih jelas ya suara saya ya? Jelas, jelas. Jelas, Pak. Ya, yang pertama dulu, kita tidak bisa langsung ke pasal 8 itu, ya, karena di pasal 8 peraturan yayasan itu mengatakan bahwa dalam hal, ya, pasal 8 ayat 2, kita nggak boleh langsung ke sini dulu dalam percakapan besok. Yang pertama, kita harus berangkat dari pasal 7 ayat 5 peraturan yayasan. Dalam pasal 7 ayat 5 peraturan yayasan dikatakan, pengurus mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja RAPB yayasan bersama-sama dengan RAPB unit usaha untuk diusulkan kepada pembina pada bulan Oktober tahun berjalan. Nah, jadi kita harus berangkat dari sini bahwa yang namanya RAPB itu datang dari unit. Baru bersama dengan yayasan diusulkan ke pembina. Nah, jadi nggak bisa langsung ayat 8-nya kurang dibicarakan. Artinya bahwa RAPB yang disusun oleh STT itu sudah mengikuti peraturan yayasan. Nah, jadi bukan penetapan jumlah uang, tapi penetapan kebutuhan unit usaha, kebutuhan STT. Kebutuhan STT dari tahun ke tahun sudah 6M sekian. Ya kan? Jadi tidak dimungkinkan ada penetapan angka 5M untuk anggaran STT. Karena itu nggak ada dasar hukumnya. Ini yang harus dipersoalkan besok. Tidak ada dasar hukum menetapkan 5M anggaran kalian, itu nggak ada. Karena dia harus datang dari unit, dari bawah. Berapa kebutuhan kita per tahunnya? Ya sesuai dengan rapat senat lah disampaikan. 6, sekian. Ya kan? Jadi kalau mereka mengatakan 5M, dasarnya apa? Pembina juga perlu diingatkan itu. Dasar penetapan 5M apa? Nggak ada itu. Di dalam peraturan kita, baik peraturan yayasan, baik statuta. Nah itu satu. Jadi menurut saya kita harus bersoal dulu di sini. Bicara landasan hukumnya apa dalam pengajuan RAPB. Landasan hukumnya pasal 7 ayat 5. Nanti didukung lagi oleh statuta, dicari pasalnya. Nah, dalam hal kita tidak bisa mundur dan tidak mau mundur, kan berarti tidak bisa ditetapkan RAPB-nya. Kalau nggak bisa ditetapkan RAPB-nya, baru masuk ke pasal 8 ayat 2. Dalam hal rencana anggaran pendapatan dan belanja yayasan, belum ditetapkan oleh pembina, maka belanja rutin dilakukan berpedoman kepada anggaran belanja dan pendapatan tahun anggaran sebelumnya. Begitu strateginya, Turang. Nah, jadi yang kedua, dulu sudah ada kesepakatan kita bahwa sejak pimpinan kita, kalau ada rapat-rapat, itu semua pimpinan STT diundang. Jadi kalau dengan adanya undangan yang baru ini, hanya ketua dengan wakil dua, ini sudah kembali lagi kebiasaan lama ini. Mau melemahkan posisi kita. Jadi kalau memang ketua dengan wakil dua yang diundang, kita minta aja bahwa pengurus yayasan juga yang diundang harus ketua dengan sekretaris atau ketua dengan bendahara, yang lainnya tidak boleh ikut. Nah ini harus kita persoalkan juga ini, karena ini mau kembali ke masa lalu ini, mau melemahkan posisi kita untuk bergaining. Ya saya tidak
tidak merendahkan Ibu Ketua dengan Pak BSH, tapi dengan kehadiran 2 orang, Iya, Pak. sudah bisa kita juga apa maksud mereka begitu. Padahal sudah dimulai sebenarnya rapat itu dihadiri oleh semua pimpinan, karena RAPB itu kan bukan RAPB-nya Wakil 2. RAPB itu RAPB seluruh STT. Dan dalam hal ini Wakil semua berhubungan dengan anggaran. Nah, itu dasar kita sebetulnya. Jadi ini strateginya bagi mereka ini mengundang ketua dengan Wakil 2 gitu. Nah, ini juga perlu dipersoalkan besok kurang. Jadi Ya, kita harus tegasnya di sini. Kalau mereka tetap menetapkan 5M, kami tidak bisa mengelola STT dengan 5M gitu aja. Mungkin bapak-bapak bisa mengelola STT dengan 5M silahkan, tapi kalau kami tidak bisa. Itu aja kurang usul saya. Terima kasih kurang. Oke, terima kasih Pak. Sudah kita sepaham dalam hal ini ya. Dalam hal itu, bagaimana Pak Wakil 2? Kalau saya Bu memberi pendapat, saya mencoba juga menangkap apa kata Pak Situmorang. Karena kita mewakili STT bicara anggaran, itu diwakili oleh semua ketua dan pimpinan. Berarti kita semua 5 harus hadir di sana. Karena mereka juga nanti semua komplit hadir di situ yayasan. Dan juga pembina, ketua dan sekretaris. Nah, apakah mungkinkah surat ini kita balas juga dengan surat agar semua kita diundang, jangan kita hadir dulu, supaya memenuhi syarat. Nah, kalau kita datang langsung begitu, nampakku ini mereka sengaja untuk mengajak kita menerima apa yang sudah mereka tegaskan. Nah, kalau kita peka bahwa ini juga harus dipenuhi, bahwa kita harus hadir semua, nah mereka sudah menyadari, loh ini rupanya nggak bisa lagi seperti dulu, kita panggil 2, dan kita tegaskan, ini. Itu kenapa aku kerangkeng mau mereka apa ini, namanya udah penegasan. Nah, jadi kalau kita hadir, sejak awal mengatakan, lah ini kan mewakili STT. Kami ini juga senat, semua pimpinan, bukannya ketua dan wakil ketua. Jadi kami harap agar diundang semua. Ya biar mereka mundurkan kapan rapat. Tapi kita balas dulu. Nah itu barangkali, aku nggak tahu kalau ini bisa berjalan cocok. Karena aku yakin, kalau sejak awal terus kita lihat, ini yang harus kita penuhi, ya kita penuhi dulu. Kita nggak mau hadir mewakili STT hanya wakil 2 dan ketua. Tapi undang semua pimpinan agar kita hadir. Nah, jadi sejak awal kita sadarkan mereka, kami mau hadir semua karena kami mewakili STT. Nggak boleh 2 orang mewakili ini. Nah, itu usul saya, Bu. Oke, bagaimana kira-kira? Ya Bu, saya respon dulu Bu yang dikatakan Pak Desi sama Pak Besa. Saya pikir itu benar sekali, karena itu mungkin besok pagi tidak memungkinkan. Lalu kan itu kan rapatnya jam berapa itu ya? Jam 11. Jam 11. Mungkin pagi hari Bu bisa diminta dibuat surat bahwa kami tidak akan menghadiri rapat kecuali kami semua diundang. Jadi memang perlu ada ketegasan. Kita sudah baca strategi mereka mau melemahkan kita, jadi kalau misalnya nanti tidak diundang, udah nggak usah hadir. Nyatakan sikap saja. Ya, oke. Atau Itu pendapat saya. ya, atau bisakah begini Pak, kita langsung aja buat surat bahwa untuk rapat dengan pembina ini, maka kami semua pimpinan hadir. Langsung aja begitu Pak. Jadi jangan pertanyakan lagi karena terkait juga nanti dengan pembina, kehadiran pembina untuk waktu. Langsung aja kita katakan, kita balas pagi-pagi suratnya, dan untuk rapat jam 11 nanti kami dihadiri oleh semua pimpinan. Oke, silakan Pak Siombing. Saya pikir itu lebih cocok, Bu. Jadi kita sambut suratnya, kita balas, Iya. kita akan datang bersama seperti itu. Iya. Tunda rapatnya, kita mengatakan kami hadir secara lengkap. Iya. Jadi tinggal pemberitahuan aja Pak. Kok bertanya-tanya nanti ini lama kali komunikasinya Pak. Iya. Ya, siap. Setuju. Ya, gitu ya Pak. Nah, tapi gini Bu, seandainya nanti teman kita nggak berjanjikan masuk, ya kita keluar semua. Ya, harus ada sikap juga. Harus sikap juga. Ya. Kalau dipertanyakan begitu ya, ngapain hadir yang tidak diundang kan gitu ya. Oke, saya pikir saya setuju lah. Jelas sikap gitu jadinya. Ya, mantap Bu. Jadi besok pagi
langsung dibuat surat begitu saja Pak ya, Ya, ya. mengatakan dihadiri oleh semua pimpinan. Iya. Oke, baiklah. Selanjutnya mengenai materi yang kedua, dosen GKPI yang ditarik dan yang ditempatkan oleh GKPI. Jadi melalui rapat senat lalu kita sudah mengetahui bahwa Pak ES sudah ditarik dari Abdi Sabda dan ditempatkan Ibu Mega. Tetapi memang kita juga penempatan itu tanpa ada lampiran-lampiran ijazah dan semuanya langsung SK dari GKPI. Yang sesuatu yang tidak lazim, karena yang lazimnya itu adalah kalau calon dosen itu berdasarkan kebutuhan Abdi Sabda melalui rapat dosen dan rapat senat. Saya juga sudah menghubungi berkali-kali Pak ES untuk meminta hadirlah supaya dibuat acara perpisahan, tetapi memang beliau katakan ya nggak usah lagi turang katanya. Jadi adanya pendekatan kita Pak untuk hal itu, tapi beliau sepertinya sedikit ada apa ya, hati yang terluka mungkin dengan Abdi Sabda, lalu kemudian ditarik oleh GKPI dan mengutus Ibu Mega. Silakan Bapak untuk memberikan tanggapan terhadap hal ini. Dari saya Bu, Silakan Pak Jaka. saya pikir apa yang diputuskan oleh Senat kita teruskan saja. Saya hanya mau menyampaikan informasi yang agak sedikit berbeda. Tadi Ibu sudah katakan memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya tidak salah, selalu ada surat kita. Mungkin kalau masih ada filenya itu Bu, itu bisa juga nanti dibawa, diperlihatkan ke mereka bahwa sudah pernah dikirim surat kepada pimpinan yang kami butuhkan ini adalah katakanlah jurusan ini dan seterusnya. Dan memang Mega tidak memenuhi persyaratan untuk itu. Di samping itu memang saya juga agak heran dengan yang satu ini. Karena memang setelah saya lihat sejarahnya ke belakang, itu dalam tempo mungkin 4-5 tahun sudah 3 jemaat yang dijalaninya. Dan selalu memang konflik. Ini kayaknya orang yang butuh dipulihkan ini. Tapi kok ujung-ujungnya langsung ditempatkan dia di Sabda. Seperti Ibu katakan tadi kan, kita belum butuh dia. Dan dia sudah ngomong di mana-mana bahwa dia sudah dosen di Abdi Sabda. Jadi apa sekali selalu curi start beliau ini. Dia baru ditempatkan di Menteng, udah terjadi 2 blok langsung. Ada yang mau ngusir, ada yang mempertahankan. Artinya kehadirannya, saya juga agak bertanya-tanya, ada apa ini? Selalu menjadi sumber konflik. Ditambah lagi memang mungkin ya, sekolah saya nggak salah dia alumni kita, tapi kalau nggak salah jurusan FEMI, kalau nggak salah ya. JST kalau nggak salah juga ikut penguji atau pembimbing ya. Pak JST kurasa. Dan supaya jangan pula Evorus mereka berpikir Abdi Sabda tempat pembuangan sampah ini. Kan begitu kesannya kan. Nggak kepake di GKPD. Kita kan, saya pikir barangkali mungkin bisa kita sampaikan ke sana besok. Kita ini butuh bibit unggul. Kan gitu ya. Bukan bibit sembarangan. Ini kan bibit sembarangan dilempar kemari aja kan gitu. Itu kalau sikap saya Bu. Seperti yang sudah diputuskan kemarin. Oke, silakan Bapak Ya, yang lain. dari saya, minggu yang lalu, dia sudah memecat lagi sekretaris jemaah. Oh. Memecat sekretaris jemaah, lalu kemudian membuat spanduk depan gereja supaya dia tidak dipindahkan oleh dishub. Oh. Padahal dia baru 6 bulan di sini, sudah pecah. Dia kelompok sekarang. Oh, 3 ya? Ya, tadi menurut saya, sesuai dengan kesepakatan kita bahwa tidak yang dia ampuh sekarang itu tidak relevan bagi kita. Kemudian karakter dia adalah pemecah belah. Kita yang sedang tanda petik di STT sekarang mencoba menyatukan persoalan-persoalan kita. Tambah lagi nanti dia memasuki ranah kita, pecah belah lagi kita, hancur kita. Menurut saya, kita sampaikanlah besok itu bahwa dia tidak cocok untuk kita, dan kemudian prosedurnya juga tidak pas. Itu aja, dari prosedur itu kita bicara, supaya jangan ada kesan nanti bagi GKPI kita tidak
menghargai SK mereka. Dari prosedurnya yang tidak pas. Jadi itu maksudnya daripada kita bicara personal kepada dia, nanti mereka anggap kita menilai personal kita tinggi gitu. Jadi itu yang saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Silakan. Intinya saya selalu maaf ya karena sudah membawa keluarga mau pulang. Baiklah, Untuk baiklah. ke Malang ini. Oke Pak, oke. Silakan. Udah sepakatlah kita itu Pak ya, karena memang udah kita bicarakan di Senat. Oke, baiklah. Kemudian selanjutnya pengelolaan dapur dan inventaris. Jadi terkait dengan ini sedikit saya mau sampaikan informasi bahwa di mereka sebelum kita ambil inventaris kita lalu, di yayasan sudah meminta petugas dapur untuk menuliskan semua inventaris dapur. Oleh karena itu mereka katakan ini akan kami laporkan kepada pembina. Ketika kita mengambil barang-barang kita dari dapur, saya sengaja datang ke kantor yayasan. Karena saya takut hari Minggu nanti mahasiswa tidak makan, saya mengatakan Pak, untuk inventaris kami sudah ambil. Silakanlah lengkapi inventaris baru supaya hari Minggu mereka bisa makan. Yang ada di situ waktu itu adalah Pak Harahap, Pak Bendahara, dan juga Pak Padang. Dan mereka marah sekali dan dia bilang, Ibu sebagai ketua tidak tegas. Ibu boleh katakan jangan ambil dan semuanya. Saya langsung bilang, Pak ini bukan menyangkut tidak tegas atau tidak Pak, tapi itu hak Deka. Mana ada hak Deka di Abdisabda ini? Itu kan semua uang makan asrama berarti milik yayasan. Saya bilang, saya Pak sudah lama kali jadi pengurus Deka Pak. Dan saya tahu betul kalau diharapkan dari uang makan bulan ke bulan, ada saatnya tidak mencukupi untuk biaya makan. Maka diambil dari kas Deka, dan kas Deka itu Pak ada iuran dosen dan pegawai di dalamnya. Jadi nggak murni itu semua Pak Bapak bilang. Dan pada saat itu kan pengelolanya Deka, berarti pemiliknya Deka. Jadi mereka katakan saya tidak tegas, bahkan mereka katakan loh kalau begitu begini saja Bu, nanti nggak usah kita masak hari Minggu, nggak usah masak kita, biar aja mahasiswa itu nggak makan. Nanti kan kalau jelek Abdisabda ini kan Ibu yang menanggung. Saya langsung bilang silahkan bapak-bapak sudah diserahkan tugas, sudah meminta untuk mengelola asrama itu. Kalau bapak-bapak tidak memberi mereka makan, silakan saja Pak, kita mau lihat dulu bagaimana nanti yang terjadi. Saya bilang akhirnya hari itu juga mereka memang beli. Dan rapat pembina ini terkait mau mengatakan bahwa pengelolaan dapur asrama itu lalu mereka akan mengecam tindakan kita yang menurut mereka tidak manusiawi mengambil barang-barang itu. Itunya isinya ini Pak. Jadi silakanlah memberi tanggapan kita. Ya, saya dulu terang. Silakan terang. Yang pertama dulu, tolong dibuktikan di dalam peraturan-peraturan yang ada di kita, apakah peraturan yayasan, ART, statuta, apa dasar pengurus yayasan mengelola dapur? Itu pun nggak ada itu. Apa dasar pengurus yayasan mengelola dapur? Dapur itu kan bisa dibilang bagian daripada STT Abdisabda itu. Karena STT Abdisabda punya program asrama. Mahasiswa tinggal di asrama, tingkat 1, tingkat 2. Jadi nggak ada dasar mereka mengelola dapur. Oke lah. Mana tahu mereka bisa tunjukkan itu, terserah. Tapi yang kedua, dalam pengelolaan yang berhubungan dengan anggaran, itu kan berhubungan dengan anggaran. Itu harus tender. Dan tendernya ternyata ada 2. Lalu kenapa bisa diambil alih? Kenapa? Kalau memang 2 ya dia diputuskanlah salah satu dari yang 2 itu. Kenapa pengurus yayasan mengambil alih? Itu juga bisa dipersoalkan. Jadi kita nggak usah takut mempersoalkan ini kepada pembina, karena pembina ini pun terus terang nggak tahu apa-apanya nih. Mereka ini cuma dicekoki oleh pengurus yayasan yang semua ini, membawa kita bermusuhan dengan pembina. Tapi tolonglah dibuktikan dulu di mana ada peraturan bahwa
pengurus yayasan bisa mengelola dapur itu. Nah, di mana itu peraturannya? Tolong dibuktikan aja lah, supaya pembina ini juga celik matanya. Jadi kalau pengurus yayasan yang mengelola semua, ya udah sekalian aja dengan setiap di Sabda, mereka kelola aja. Kalau bisa begitu. Nah, kan tentu ada unit yang harus mengelola itu. Nah, jadi mungkin karena mereka berhasil fotokopi, mereka berhasil kantin, mereka mencoba lagi dapur. Nah, dari situ aja udah nampak itu, ya kan? Dan pembina tidak merasa ada yang salah di situ dari sudut aturan. Tapi tolong dicari di aturan ini, buktikan di peraturan ini mana dasarnya bahwa Harahap, Padang, dan siapa satu lagi bendahara mengelola dapur. Di mana dasarnya itu? Nggak ada itu. Ya tolong ditunjukkan nanti peraturannya. Dan kita jangan lupa nanti membawa peraturan-peraturan juga dalam pertemuan itu besok. Nah, itu salah satu yang harus kita perdebatkan terang. Jadi pembina kita ini kayaknya sudah apa namanya ya, sudah berhasil dicerahi oleh mereka dan mereka tidak mendengar kita. Ini yang saya persoalkan dari dulu. Kenapa pembina tidak mendengarkan kita? Kenapa mereka justru mendengarkan pengurus yayasan? Nah, di situnya persoalan ini. Jadi kalau mereka hanya mendengarkan pengurus yayasan dengan sepihak, berarti kita yang ada di Sabda tidak diperlukan. Ya kan? Kalau bisanya mereka kelola semua, ngapain kita ada di setiap di Sabda? Ya udah, mereka aja sekaligus ketua, dosen, dan lain sebagainya. Kita kembali aja ke gereja. Kalau bisa begitu, yang saya tahu nggak bisa begitu. Harusnya yayasan itu punya unit mengelola, lalu unit menyampaikan pertanggungjawaban dalam pengelolaan. Jadi asrama itu bagian daripada Setiap di Sabda. Karena kurikulum Setiap di Sabda mengatakan bahwa mahasiswa tingkat 1, tingkat 2 tinggal di asrama. Itu harus dijelaskan besok. Jangan nanti ini berpikiran soal bisnis. Itu kan ada kesalahan kalau salah berpikir begitu, bahwa dapur ini bisnis. Bukan begitu. Bagian unit mana dapur ini? Ini kan bagian dari Setiap di Sabda ini. Ini yang harus kita persoalkan besok. Jadi kalau memang dapur itu sudah salah satu unit, kita tanya lah, pengurus unitnya mana? Kapan diangkat pembina pengurus unitnya? Pengurus unitnya kan nggak boleh pengurus yayasan. Itu udah menyalahi undang-undang kalau pengurus yayasan jadi pengurus unit. Kan begitu. Nah, ini kita harus ada brainstorming lah besok dengan pembina. Kalau memang pembinanya datang, saya khawatir pembinanya juga nanti entah nggak hadir pula semua ini. Hanya beberapa aja. Itu aja, Turang. Oke, terima kasih. Ada lagi kira-kira terkait dengan hal ini? Saya, Bu. Ya, Silakan, yang Pak terakhir. Bes. Kalau saya melihat apa yang dilakukan Deka, saya masih menunggu balasan daripada pembina tentang surat Deka itu. Iya. Mengapa itu diambil langsung? Kan ada itu dikatakan itu dengan pasal ini. Nah, tapi sebelum itu dijawab, ya rupanya itu sudah mereka kelola. Iya. Juga nampak aku ada kevakuman informasi yang sampai kepada kita. Jadi akhirnya kita juga pasrah sajalah. Oke lah, kalau mereka sudah mau berminat, antusias, mengambil olah, kita katakan silakan. Nah, tapi di sini juga pengambil alihan itu menunjukkan kepada kita bahwa memang kita diminta konsentrasinya kepada 3 bidang. Pengajaran, pendidikan, pengabdian. Jangan mengurus hal-hal yang berhubungan katakanlah dengan makanan, dengan ini juga menjadi alasan kita nanti kalau dalam fundraising, ya mereka lah itu tugasnya itu, nggak usah melibatkan kita. Karena urusan dana itu bukan sampai kepada wilayah kita. Karena urusan dapur aja nggak kita pegang, apalagi urusan cari dana. Urusan kantin aja kita kelola. Kok jadi kita mau cari fundraising? Nampak aku udah salah jauh coverannya. Jadi makanya aku juga melihat nanti apakah kita mau pula diajak nanti fundraising. Padahal itu kita sudah disuruh konsentrasinya mengajar, meneliti, dan mengabdi. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan nanti. Biarlah mereka yang fundraising. Kalau kita bantu, kita bantu. Karena itu sudah mereka ambil alih tugasnya, bidangnya. Kita hanya diminta untuk konsentrasi, mengajar, mengabdi, dan meneliti. Sehingga nggak mengurusi asrama,
kantin, fotokopi, apalagi keuangan. Nah, saya melihat hubungannya ke sana nanti itu. Tapi kita memang juga perlu tegas mengenai pengambil alihan barang-barang DK itu. Ya kalau mereka katakan kita kata nggak manusiawi, loh mereka nggak manusiawi juga. Kenapa? Ya belum diberi jawaban langsung diambil alih. Atau masih bertanya, kenapa itu bisa diambil? Menurut peraturan seperti ini nggak boleh. Itu kan nggak mereka jawab juga. Nah ini perlu kita pertanyakan kepada mereka, Bu. Itu aja dari saya. Silakan. Terima Iya. kasih Pak. Silakan Pak Jaka. Ya, kita kan memang datang dari gereja yang selalu berusaha untuk berjalan di atas rel, seperti yang Pak JST katakan tadi kan. Lalu apakah kita misalnya diam saja ketika dipertontonkan kepada kita oleh kaum katakanlah yang non pendeta yang berhasil mempengaruhi pembina untuk berjalan di luar rel. Entah bagaimanapun nanti sikap pembina, tapi seperti kata Pak JST tadi, kita harus menyuarakan itu. Kita punya tata gereja, peraturan rumah tangga, kita selalu katakanlah latih dan didisiplinkan untuk mengikuti ini. Tahu kita melihat, menyaksikan bahwa ada jelas-jelas pelanggaran statuta. Saya juga cari-cari seperti kata Pak JST kan, apa sih alasan pembenaran mereka untuk mengelola itu? Memang nggak ada. Jadi saya sepakat kalau besok kita main dari aturan saja. Jadi di mana aturan yang membenarkan itu? Nah, kalau tidak ada, nah apakah pembina ini membenarkan yang tidak benar? Ya memang bukan tupoksi mereka untuk mengelola dapur, lalu didiamkan saja, karena mungkin seperti yang tadi, dugaan-dugaan memang ya masuk angin semua, kan begitu. Atau memang ya karena kesibukan, jujur aja, kata Pak Disit itu benar itu. Ketika saya jadi pembina dulu, kita nggak pernah mikir banyak soal sabda. Tapi kebetulan waktu itu kan para pengurusnya orang-orang baik semua, nggak maling. Kalau ini kan jelas maling ini. Saya perhatikan di statuta itu, bahwa mereka mendapatkan insentif bulanan. Ada aturan mainnya mereka buat di statuta. Tapi itu jelas bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, undang-undang yayasan. Boleh terima insentif asal jangan terafiliasi dengan organisasi pendiri yayasan. Ini semua terafiliasi. Nah itu pun didiamkan oleh pembina kan. Kan didiamkan. Padahal dulu seingat saya waktu kita konflik dengan Japan Senses dulu, sudah diputuskan itu di Hotel Horizon Brastagi. Tidak boleh terima. Nah ternyata sekarang hidup lagi itu. Jadi saya setuju besok mungkin Pak JST lah ya nanti di backup Pak JST soal aturan-aturan itu. Saya juga akan bawa semua aturan mainnya. Nah kalau toh pada akhirnya pembina tak memutuskan, berarti kita bisa tegaskan berarti Bapak pembina ini melanggar peraturan yang Bapak buat sendiri. Harus berani juga kita tegas mengatakan itu. Kalau mereka tersinggung urusan mereka lah itu kan. Itu dari saya, Bu. Oke, jadi udah kita sepaham terkait hal itu. Udah bolehlah kita lanjut ke materi yang keempat, sekaligus udah kita singgung tadi dalam percakapan kita, yaitu tentang fundraising. Artinya terkait fundraising ini kita hanya bersifat membantu, bukan sebagai pelaksana utamanya. Oke, silakan ada respon kita terkait hal ini, materi yang keempat, fundraising. Silakan. Jadi ini juga perlu ada kejelasan besok. Fundraising ini untuk apa? Apakah untuk melanjutkan pembangunan gedung baru? Kalau dikatakan untuk anggaran STT, itu nggak pas. Karena STT masih memiliki penerimaan 7,2. Jangan nanti fundraising ini dibuat untuk menutupi ketekoran yang sudah diambil dari pemasukan 2025. Ini kan udah nampak ini gejala-gejala ketekorannya anggaran 2025 digunakan membayar anggaran 2024. Kan itu logikanya nih sekarang terjadi kan. Jadi jangan nanti alasannya untuk STT Abdi Sabda, enggak. Kita bilang aja bahwa kalau untuk STT Abdi Sabda cukup kok uang kuliah dari mahasiswa 7,2.
Kalau mau dilakukan fundraising, itu berarti ada kebutuhan lain. Kebutuhan apa? Apakah kebutuhan yayasan? Karena dananya kan nggak bisa lagi 2, sekian ke yayasan. Kalau kita tetap bertahan 6, sekian, ya kan? Nah, apakah dananya untuk pengurus yayasan atau untuk gedung baru? Nah, ini juga perlu jelas. Jadi kalau untuk pengurus yayasannya, kita nggak ada keperluan di situ. Itu upaya yayasan. Mungkin kalau untuk gedung baru, bolehlah. Karena kita juga pengguna gedung itu. Bolehlah kita membantu, seperti istilah Turang tadi. Jadi ini perlu diperjelas. Jangan nanti mereka setuju 6, sekian anggaran kita, tapi kita boleh menggunakan uang 5M, kekurangannya itu loh untuk fundraising. Itu nggak benar juga itu. Saya kira nggak begitu. Harus prioritasnya STT Abdi Sabda menggunakan anggaran. Karena yang namanya kegiatan Abdi Sabda itu sebetulnya kan STT Abdi Sabdanya kegiatan yang lain. Yang namanya unit itu kan cuma STT Abdi Sabdanya di yayasan ini. Jadi harus diprioritaskannya kebutuhan STT Abdi Sabda dari sudut anggaran. Nggak mungkin diprioritaskan pengurus yayasan. Nah, disinilah mungkin besok itu agak tarik ulur, atau mungkin ya bagaimana pandangan pembina kenapa bisa sampai menerbitkan surat 5M. Nah, ini juga besok mungkin perlu ada perdebatan lah sedikit tentang itu. Fundraisingnya untuk apa? Itu kita perjelas. Jangan nanti untuk kekurangan anggaran STT. Karena kalau kekurangan anggaran STT tidak kekurangan anggaran penerimaan. Ada 7,2 penerimaan. Nah, ini perlu dipertegas besok. Itu Turang dari saya. Oke. Jadi ada Pak RH, silakan Pak RH. Ya, saya setuju dengan waktu untuk apa fundraising. Kalau fundraising ya untuk usaha, kan anomali yang saya bahwa income kita cukup kita. Tapi karena income kita lebih bukan mereka dulu kan dibanding kebutuhan kita, maka kekurangan. Nah, tapi kalau misalnya nanti mereka mendahulukan kebutuhan kita 6,6 miliar, lalu yayasan membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka, butuh fundraising kepada yayasan, itu bisa mendukung. Tapi kalau alasannya STT kurang dana, lalu yayasan sudah cukup dana 2,2 miliar, berarti kan terbalik cara berpikirnya. Mereka yang bentuk unit seharusnya yayasan bertanggung jawab untuk kebutuhan ini. Bukan sebaliknya, unit memenuhi kebutuhan yayasan. Seharusnya kebutuhan unit itu lebih utama dibanding dari saya. Dan itu cara berpikir saya pikir kalau itu jelas besok kita bikin tanggapannya. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dari saya Bu. Silakan Pak Jaka. Ya, sejalannya semua sama apa yang dikatakan Pak Diste, Pak RH, dan memang saya perhatikan dalam statuta itu memang skala prioritasnya itu kan unit, yayasan, investasi. Artinya apa? Memang diutamakan dulu unitnya, bukan diutamakan yang lainnya. Jadi kalau misalnya tidak cukup kebutuhan unit atau katakanlah cukup, ada sisanya baru yang berikutnya, harusnya begitu sesuai dengan urutan di statuta itu, begitu ya. Lalu kedua, mungkin barangkali kita sepakati dulu bahwa ketika kita sebut angka 7,2M itu brutonya itu, netnya itu harus kita kurangkan dengan dana yang sudah disedot sebesar 1,1 ke 1,2. Jadi kalaupun nanti terpenuhi dana katakanlah di semester 2 nanti, kalau semester ini kan cuma 2,6M saja nih. Saya tanya si Hot, berapa Hot semua Hot? Hanya 2,6 nih. 1,1 itu sudah dikeluarkan untuk kebutuhan defisit sama nanti untuk honor kita. Jadi bisa kita bayangkan 2,6 kurang 1,1, 1,5 nih sekarang sisanya. Itu pun 270 juta masih belum dibayar. Berarti misalnya sisa uang sekarang di kas yayasan itu berkisar 1,3M nya.
untuk sampai kebutuhan bulan Juni. Bayangkan kita yuk. Nanti bulan April, Mei ke Juni udah nggak ada lagi gaji. Kalau yang saya perkirakan, solusi sementara kan yang mereka lakukan, ya mereka pinjamkan uang dulu, tapi kan itu nanti dibayar juga, defisit lagi. Maksud saya kalau kita sebut angka 7,2, itu nggak bulat cash nanti, fresh money 7,2 karena sudah diambil, sedot sekitar 1,1 ke 1,2. Itu aja, Bu. Makasih. Oke, baiklah. Saya kira sudah kita sejalan dalam pemahaman tentang fundraising. Kita masuk ke dalam materi yang Ini dulu, Turan. Tentang yes. fundraising ini. Silakan Turan. Apa yang terjadi ini juga sebetulnya bisa menjadi pekerjaan pengurus pengawas. Kenapa bisa penerimaan 2025 dipakai menutupi penerimaan 2024? Seharusnya pengawas sudah ada laporan ini. Ini kan tahunnya masih awal tahun berjalan. Kita sudah menggunakan anggaran pemasukan 2025. Ini kan dari sudut pengelolaan sudah berbahaya sebetulnya ini. Sangat-sangat. Ya kan? Iya, sudah berbahaya, udah terancam dia. Harusnya kena penerimaan 2024 itu juga besarnya itu. Kita kan STT Abdi Sabda tidak menggunakan lebih besar daripada penerimaan 2024. Itu perlu pengawas itu diingatkan. STT Abdi Sabda tidak menggunakan anggaran melebihi penerimaan. Jadi kalau terjadi defisit sampai menggunakan penerimaan 2025, pengawas sebetulnya sudah bisa bekerja. Apa penyebabnya? Nah ini kita kan nggak mendengar laporan pengawas karena itu dilaporkan ke pembina. Tapi kita harus perlu membicarakan itu untuk membuka ya cara berpikir pembina. Kita harus bukakan itu. Di mana urgensinya mereka bisa menggunakan anggaran penerimaan 2025 membayar anggaran pengeluaran 2024 itu dari sudut anggaran berbahaya itu. Ya kan? Kenapa? Bahayanya apa? Ya yang seperti bilang Pak Jaka, ada kewajiban, ada hak-hak di 2025 tidak lagi bisa terbayar. Nah ini kan pembina harus tahu ini, supaya jangan nanti terlalu enak mereka menerima uang rapat besar-besar, padahal kondisi sudah berbahaya sebetulnya kan, dari sudut anggaran maksud saya. Nah itu perlu kita bicarakan lebih besok, makanya kalau boleh masing-masing kita dari yang 5 ini memiliki satu poin dari materi itu yang dikuasai lah maunya, supaya para pembina ini terbuka cara berpikirnya. Jangan menganggap bahwa STT Abdi Sabda ini dalam keadaan baik-baik saja. Sebenarnya udah lampu merahnya ini, ya kan? Kalau betul hitung-hitungannya Pak Jaka itu udah lampu merahnya kita ini. Bulan April, Mei, Juni udah terancamnya kita sebenarnya. Padahal mahasiswa akan membayar nanti di bulan 8 ya, Agustus. Ya kan? Pengontrakan mata kuliah. Kan begitu kan? Seperti biasa kan? Nah ini kan perlu disuarakan ini besok kurang. Supaya jangan mereka menganggap masalah kita kecil. Masalah kita udah besar ini. Kalau ini kan masih 1 bulan ini. 31, besok 31. Tapi udah terpakai 1,1 M. Ini kan pembina harus tahu ini. Itu berarti penerimaan kita sudah digerogoti ya kan? Baru 30 hari udah digerogoti sebagian besar. Itu dari sudut anggaran udah pincang itu. Udah menuju tumbang itu sebetulnya. Collapse ya. Itu pendapat saya kurang. Supaya masing-masing besok kita kalau boleh berbagi tugas lah kita menyuarakan itu kepada pembina. Kalau besok kita diizinkan untuk mengikuti itu. Itu pendapat saya, Tuan. Oke, terima kasih. Sudah sejalan kita dalam hal itu. Kita masuk dalam materi selanjutnya yaitu tentang pegawai. Kami persilakanlah kepada Pak BSH bagaimana kira-kira Pak hasil daripada
angketkah yang sudah kita sebarkan atau bahan isian yang harus diisi pegawai? Silakan Pak. Terima kasih Bu, saya sampaikan secara singkat. Memang isian angket itu masih kita baca 3 orang lah. Saya, wakil dan wakil tempat, tapi belum Ibu Ketua dan wakil 1 baca karena waktu itu sudah libur. Harapan kita kian hari ini atau besok lah kita sampaikan kepada Ibu dan Pak Ramli agar semua kita membaca angket yang telah kita bagikan kepada para pegawai. Tapi kalau saya melihat hasil angket itu, memang ada yang perlu saya catat di sini. Yang pertama, memang mengenai katakanlah mutasi, diperlukan mutasi ini karena memang ada beberapa pegawai ini yang menginginkan dia pindah ke bidang lain. Cuma sekarang siapa yang kita izinkan, siapa yang tidak, itu yang perlu. Kalau saya melihat satu masalah adalah di bidang akademik, yaitu Bu Dharma itu ya, karena dia nampakku selalu dikeluhkan Eri, nggak mau katakanlah mengurus hal-hal bagian 4. Karena pengalaman dia setelah honornya berhenti untuk mengurus 4, dia membuat surat, dia hanya mengurus masih teologia. Nah, kita sudah menegaskan bidang akademik itu satunya, mengurus teologia dan mengurus 4. Nah, di sini dampakku yang kurang jernih perjalanan itu, sehingga kita harapkan memang dengan daftar isian ini akan semakin jelas. Dan saya periksa di sana, Bu Dharma sebenarnya sudah minta pindah dari situ, dari akademik, dan dia minta pindah ke bagian umum. Nah, jadi kalau contohnya Bu Dharma bisa pindah, kita ganti yang baru. Yang baru ini akan bisa kita beri wejangan yang lumrah yang mengatakan nanti kalau di sini mengerjakan 2 bidang ini. Itu teologi dan 4. Itu akan lebih mudah. Karena dia masuk kepada tempat yang baru dan belum mengalami sebelumnya. Nah, ini nanti tinggal siapa. Tapi nampakku kalau memang Bu Dharma minta ke bagian umum. Dan nampakku di bagian umum, aku periksa, Bu Sirtati minta pindah ke perpustakaan. Karena dia dulu orang perpustakaan. Sehingga mungkin yang ideal adalah orang perpustakaan satu kita pindahkan ke bagian akademik. Baru Bu Dharma kita pindah ke bagian umum, dan bagian umum Bu Sri kita pindahkan ke perpustakaan. Ini kok satu jaringan yang bisa saling menolong. Tinggal siapa nanti kita pindahkan dari perpustakaan ke bagian akademik, sehingga kalau dia baru nanti kita katakan, inilah tugas mengerjakan 2 ini. Nah, karena mulai yang baru mungkin akan lebih mudah bagi dia untuk menerima tugas yang baru itu. Ini satu nampakku. Baru yang kedua nampakku juga, kalau aku cek, si Okna juga minta pindah dari keuangan. Cuma aku pikir-pikir, wah siapa yang nanti yang mengganti ini, karena nggak semua orang latar belakang ekonomi, apalagi rumit tugasnya di sana. Nah, kalau ini nggak begitu saya respon dengan dalam, walaupun dia mengatakan berat tugasnya dan minta pindah. Tapi kita lain memikirkan, apakah memang ada katakanlah calon yang cocok kualifikasi untuk mengerjakan seperti ini. Nah, kalau ada, terserah kita. Baru yang lain nampakku hanya katakanlah usulan pindah yang nampakku bersihkan sentimen lah. Contohnya banyak usulan Syarudin supaya pindah. Ini nampakku sedikit sentimennya ini. Baru mereka usulkan juga agar pegawai yang di yayasan yang kerjanya hanya menerima surat dipindahkan. Itu kan bagian kita lagi kan. Jadi jauh nampakku mereka buat permintaan. Jadi nampakku ini sentimennya ini. Nggak serius saya pikir gitu kan. Nah, tapi yang serius ya inilah yang mohon reshuffle ini. Nah, itu baru alasan kedua mengenai ibadah, saya lihat memang mereka semua mengakui kadang-kadang ibadah. Enggak setiap minggu. Alasannya salah satu yang saya lihat katanya banyak tugas pada jam itu. Yang kedua, nampaknya cukup menarik juga adalah terlalu banyak ibadah mereka ikuti. Sehingga kadang-kala ya membuat mereka datang ke kampus mengulangi lagi hal yang telah mereka lalui. Nah, inilah menjadi nampak aku catatan mereka pada jam tertentu itu tugas yang di sini hanya dia nggak bisa. Barusan orang mengatakan, wah udah ibadah di keluarga, ibadah di gereja, ibadah di STM, datang ke kampus ibadah lagi 5 hari. Nah, jadi rupanya belum mereka hidupi lah
bagaimana hidup beribadah itu. Itu nampak alasannya yang mereka buat. Tapi kalau contohnya karena frekuensi kerjanya harus pergi keluar ke bank, ya itu kita maklum. Tapi kalau alasannya mengatakan sudah banyak ibadah di luar kampus, nah ini nampak yang belum mereka amalkan bagaimana kehidupan beribadah itu. Nah ini nampak aku bisa nanti kita bagaimana tengahi. Jadi kira-kira itu yang mendasar Bu, saya lihat. Buatlah yang penting etika dan bagian kerja mereka masing-masing. Tapi kalau pertanyaan apakah pekerjaanmu layak diterima dan wajar, mereka semua sebelum bisa menjawab layak diterima dan wajar. Hanya sebagian kecil mengatakan sangat berat, enggak ada yang mengatakan ringan. Nah itu jadi di situ dia. Jadi tinggal penegakan etika kerja aja lah dan disiplin. Dan pembagian kerja itu yang perlu kita segarkan kembali kepada mereka. Nanti yang perlu kita sampaikan waktu kita bertemu dengan mereka semua. Kira-kira demikian secara singkat. Mungkin bisa tambah oleh Bapak yang telah membaca. Dipersilakan Pak Jontoro atau Pak Jaka. Silakan Pak. Saya juga hampir sama dengan Pak Desa. Memang sudah ada keinginan beberapa orang untuk pindah. Misalnya Srik itu sudah minta pindah ke perpustakaan. Dan memang bidangnya, jurusan perpustakaan itu. Itu kemarin dipindah ke bagian umum karena ada sedikit ya kurang lancarnya di bagian umum itu. Begitu Sri masuk semua lancar gitu. Jadi kalau dia menginginkan di akhir masa tugasnya ini ke perpustakaan, karena itu saya kira nggak lama lagi tugasnya itu, saya kira bagus juga dia kembali ke perpustakaan, lalu yang dari perpustakaan mungkin bisa diberdayakan entah kemana. Yang kedua, untuk Dharma tadi betul juga itu yang dibilang Pak Desa, mungkin dia sudah mengalami kejenuhan juga di bidang akademik, bisalah dia ke bagian umum menggantikan Srik mungkin. Jadi kalau dia menggantikan Srik, tentu adalah pegawai yang harus masuk ke akademik. Nah, begitu. Tapi apakah Liston tetap di akademik, saya kurang tahu, ya kan? Karena dia juga menangani sister kita. Apakah itu berhubungan dengan akademik, saya kurang tahu. Artinya dari hasil bacaan itu memang diperlukanlah penyegaran posisi di dalam penempatan tugas-tugas baru. Karena biasanya secara psikologis, kalau dia di tempat baru ditugaskan, dia akan menunjukkan karyanya. Ada semangat baru. Tapi kalau dia tetap di tempat yang lama, itu kecenderungannya melempem dia. Bahkan cenderung makin banyak yang salah. Nah, jadi bolehlah kita bertatap muka khusus untuk pegawai supaya bisa secara matang di reposisi kemana ini, kemana itu gitu. Kalau ini kayaknya nggak bisa di Zoom ini, harus bertemulah kita. Nah, soal kehadiran ibadah, menurut saya itu hanya alibi. Kalau mereka mengatakan sudah terlalu banyak ibadah, ya apakah misalnya ibadah yang mereka ikuti lebih banyak dari ibadah yang saya ikuti? Itu alibinya itu. Saya kira memang sudah ada bibitnya malas ikut ibadah. Karena apa? Karena mereka melihat juga dari kalangan dosen ada yang malas ibadah. Jadi kait-mengkaitnya itu. Kalau seandainya mereka melihat semua kita dosen ibadah, mereka pasti semuanya itu ibadah itu. Logikanya berpikir begitu. Tapi karena kita pun ada celah, jadi mereka juga bikin celah artinya. Nggak bikin ibadah juga, karena ada juga dosen yang nggak ibadah. Dan begitu. Ini kait-mengkait. Jadi padahal keputusan kita sudah mengatakan selama ibadah kegiatan stop. Artinya kan bukan karena pekerjaan dia tidak ibadah. Memang nggak ada niat mau ikut ibadah saja. Itu tentang ibadah kurang. Makasih. Ya, dari saya menyangkut soal apa yang saya baca yang tadi juga sudah disebutkan Pak Besa, Pak Jisti, memang ada beberapa mereka yang ingin katakanlah dimutasikan. Hanya ada satu hal yang saya memang lihat, jangan-jangan ini yang tidak ada, ini dia bisa update di kalangan pegawai. Siapanya sebetulnya dari sisi pegawai yang menjadi kepala mereka semua? Kalau misalnya di katakanlah di hotel apa segala macam, ada manajernya kan? Lalu siapa yang manajernya para pegawai ini? Saya pikir ya nggak ada.
Nggak mungkinlah pakai 2 yang memanajeri mereka toh, walaupun membawahi mereka kan. Itu mungkin barangkali yang perlu dipikirkan ke depan. Lalu yang kedua mungkin bisa disegarkan juga soal tupoksinya. Tupoksi para pegawai ini agar supaya nanti kembali yang tadi ada dasar untuk mengatakan, kamu bagian akademis, ini loh tugasmu. Jadi bisa disegarkan lagi, diperbaharui revisi lah tupoksi yang ada, sehingga nggak ada alasan, saya bagian akademis, bagian teologi nggak ikut bagian PAK kan begitu ya. Jadi karena suasana sudah baru bisa kita baharui itu. Kemudian yang ketiga, saya setuju tadi kalau misalnya Ibu Sri dipindahkan ke perpustakaan, lalu si Dharma pindahkan ke bagian umum. Ini sama-sama punya sisi perfeksionis. Kalau Arma tahulah kita kan, satu kali perintah bisa berulang-ulang, karena dia nggak punya sisi itu. Cuman persoalan nanti adalah ketika kita menempatkan seseorang di bagian akademis, harus kita pikirkan juga dia orang yang punya sisi perfeksionis. Karena ini kan menyangkut soal data-data ini. Nah, yang repotnya katanya kalau si Kitin itu dipindahkan dari perpustakaan, ini mengupdate buku-buku bersalahan. Menginput data yang sederhana pun kesalahan dia. Nah, paling-paling yang ideal dipindahkan dari perpustakaan itu dia. Apa enggak terlalu riskan nanti kalau dia yang menggantikan Dharma di situ. Sementara kalau yang lain kan memang jurusan perpustakaan. Misalnya yang masih apa namanya itu? Masih belum pakai tetap ya. Itu kan jurusan perpustakaan dia kan. Eva. Nah, iya, tentu tidak ideal juga kalau dia dipindahkan dari situ. Sehingga paling-paling si Kitin namanya, Titin namanya. Titin, Yang, Pak. iya, yang burunya Pak Martin Harahap itu kan. Nah, kalau dia nanti dimutasikannya ke bagian akademis, mungkin barangkali konsultasi dengan Liston supaya jangan merambalangan nanti kan amburadul nanti kerja kita di situ. Itu juga nanti dilemanya. Itu aja dari saya supaya nanti kita pikir matang-matang siapa orang perfeksionis yang bisa memegang data di situ, yang menyangkut data-data dia. Ya, oke. Terkait dengan hal ini, tentu kita akan rapatlah dengan pegawai. Rapat dengan pegawai, kapan kira-kira Pak supaya langsung kita eksekusi? Bolehkah sesuai dengan rencana awal kita kan hari Selasa kita rapat pimpinan untuk Rabu. Ini kan kita udah rapat pimpinan. Bolehkah Selasa kita rapat dengan pegawai, Pak? Bisa Bu, kalau kita harapkan bisa. Bisa. Boleh. Ya. Jadi Selasa lah kita buat Pak ya. Jam berapa Pak? Kalau sudah Bapak siap mengajar, hari apa? Selasa Bapak siap mengajar, Ibu Bapak sore kah atau pagi? Saya kebetulan Selasa tidak mengajar Pak. Jadi Bapak-bapak yang lain, bolehkah kita buat jam 12.30? Boleh. Boleh ya? Ya. Oke. Ibu Ketua, saya boleh izin nanti, kebetulan masih Syantar itu, apa bisa kita misalnya kalau saya diizinkan tidak hadir Pak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya boleh setelah rapat dosen kita rapat di situ bagaimana? Boleh Pak, boleh. Boleh. Tanggal 5 itu kan? Ya, hari apa kita buat kira-kira? Itu hari Rabu itu rapat dosen. Rapat dosen Rabu tanggal 5. Kapan kita rapat dengan pegawai? Bisakah setelah itu? Setelah rapat dosen? Saya nggak ada masalah Pak, boleh yang lain? Ya. Boleh juga, boleh. Oke. Jadi kita upayakan di situ. Mau habis rapat. Bisa kok, saya bisa. Bisa. Pak Situmorang juga bisa ya? Saya masuk kalau Rabu. Oh Rabu. Kalau begitu mengajar. Kalau begitu hari Kamis. Jam apa Pak? Jam 12:30? Bisa. Boleh. Kamis Saya bisa. Oke. Saya juga Bisa. Baiklah kalau demikian. Berarti kita buatlah Kamis besoknya supaya nanti juga di rapat dosen udah kita sound tentang hal ini. Sounding, ya. Oke, baiklah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga baik menurut saya kalau menyediakan buku harian, Pak, kepada pegawai, sehingga dari jam ke jam mereka jelas
apa yang mereka lakukan, dan dari situ kita nanti bisa mengevaluasi tentang di jam ibadah jangan-jangan mereka bekerja. Peraturan mengatakan tidak bekerja. Nah, ini juga kan menjadi catatan untuk mengevaluasi supaya jangan dihidupkan terus alibinya itu ya, tentang hal itu. Jadi kita siapkan aja nanti Pak selesai rapat dengan pegawai buku-buku harian mereka tentang hal itu. Baiklah, menyangkut hal pegawai kita akan pelajari lagi lebih lanjut dari hasil yang mereka sudah tuliskan. Tapi prinsipnya diperlukan penyegaran dan mutasi. Itu prinsipnya. Kita akan pikirkan nanti siapa yang akan ke akademik. Deva sudah pegawai tetap dia bulan 2 ini, Pak. Udah bisa ya, itu Ya, udah cocok. pegawai tetap. Mungkin ada satu lagi yang mereka sampaikan beberapa orang, Bu, nggak tadi bisa sampaikan, yaitu usul mereka kalau bisa katanya usia pensiun itu mengikuti peraturan negara 59. Iya. Nah, agar kita usul aja kepada yayasan nanti, Ya. kalau bisa didengar. Tapi itu penting juga kita dengar usul mereka itu, agar Betul. mereka pensiun usia 59 gitu, Bu. Iya. Itu memang baru dibarui itu, Pak. Dulu 56. Lalu kemudian waktu statutnya itu jadi 58 karena begitu negara pada masa itu. Iya. Hanya baru ini 59 pula, nanti kita sampaikan lah itu, Pak. Baiklah, kemudian selanjutnya untuk persiapan rapat dosen, adakah kira-kira yang khusus? Mungkin nanti Waket 2 akan ditanya juga Pak mengenai penelitian, Pak. Iya. Itu belum ada kabar dari kita, Bu. Bagaimana kabarnya belum ada kita terima dari yayasan. Ya, saya dengar Pak melalui hot katanya yang terakhir mereka tidak cairkan katanya Pak. Jadi ada kita 6 atau 7 orang. Jadi di situ pun nanti perlulah kita ingatkan bahwa tidak mungkin ketidakadilan terjadi. Iya, itu satu gelombang semua tahun 2024 itu kan? Iya, gelombangnya 2024 bukan bulannya Pak ya. Iya. Oke, baiklah terkait dengan hal itu. Dari Waken 4 ada kira-kira Pak nanti untuk rapat dosen yang perlu khusus sekali? Ini sih nggak ada, Bu. Cuman itu aja ruangan di Waket 2 yang masih belum pakai AC. Iya. Ada gerah juga di situ. Sudah kita minta tapi AC-nya. ya. Kemahasiswaan Turang bagaimana kira-kira pesta mahasiswanya SK? Ya, saya harus undang dulu BEM. Karena libur kita belum ada pertemuan dengan BEM. Oke, Turang. Terkait juga itu Turang yang semalam yang tadi saya katakan ada surat khusus dari pembina langsung ke BEM. Wah, ini Pembina ya? Pembina langsung ke BEM. Surat apa itu? Apakah Turang tahu isinya apa itu? Jadi ini Turang besok jadi khusus pula ada BEM yang dipanggil. Di acara rapat itu besok ada khusus BEM yang dipanggil jam sekian. Kemudian Bapak Asrama, Ibu Asrama khusus dipanggil jam sekian begitu. Tapi tidak ada tembusan untuk kita STT Abdi Sabda. Nah, ini juga mungkin pembina mungkin perlu juga disampaikan, tentu kalau ke mahasiswa ya haruslah melalui Abdi Sabda. Ya, mungkin mereka mencari tahu dugaan saya, cari tahu informasi tentang kasus si Pransko-nya kurasa itu. Dugaan saya. Oh ya. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan kita? Dugaan saya seperti itu, tapi nggak tahu lah apakah ada yang lain yang mau mereka dengar dari mahasiswa langsung. Ya, baiklah dari Pak RH tentang akademik ya Pak ya. Ya, sementara tidak ada yang krusial dibahas karena sudah proses berjalan sudah berjalan dengan baik. Paling nanti pematangan soal pelaksanaan perkuliahan. Kemudian nanti melaporkan hasil kinerja orang seperti yang kita dapatkan tadi, baru melaporkan bagaimana perkembangan untuk pembimbingan DPA nanti. Itu aja Bu. Dan persiapan C itu dari Kaprodi. Itu saja. Baiklah. Itu saja. Dan warna sari malam ini ada kira-kira Bapak-bapak pimpinan? Satu Bu dari saya Bu, itu mengenai bagaimana nanti
soal dua hal lah ya. Satu soal jurnal kita yang informasi dari Pak Munte itu sudah 2 tahun ini katanya nggak apa. Jangan sampai sia-sia nanti kan. Sia-sia apa yang sudah dilakukan selama ini. Baru yang kedua, seperti yang saya pernah sampaikan kepada Bu Ketua, mungkin sudah bisa lah Bu dibuat itu SK untuk tim penjajakan program doktoral. Ya, Dan juga ya. informasi baru dari Ibu ya, bisa dibantu persetia kan begitu. Karena saya lihat peluang kita untuk mendapatkan income baru hanya di program itu. Ya. Hmm. Boleh mungkin langsung Pak, kira-kira siapa kita buat ketuanya Pak? Di sini aja langsung Pak, nggak usah ke rapat dosen terkait hal itu saya kira Pak. Mungkin barangkali bagus kalau Pak John Renix, tentu juga ikutlah Pak Dirpas kan. Ya. Baru Bobi lah, mungkin bisa ditambah lagi lah Bapak Ramli yang muda-muda aja Bu kasih. Ibu sebagai penasihatnya kan. Ya. Mm-mm. Oke. Silakan ada lagi kira-kira yang mau saya sampaikan juga Pak terkait Warnasari. Tentulah Pak PM tidak lagi di UKK Pak. Ini terkait keuangan Pak Wakil 2. Maka diberikan kepada dia jabatan yang struktural yang baru. Saya berpikir sekaligus saja dengan John Rennis supaya jangan dua-dua kali. Jadi yang kosong itu adalah pangkalan data dan apa ini? Lupa saya Pak Edward Sinaga. Nah, jadi ada dua ini yang kosong. Jadi langsung saja kita isikan ke Pak John Rennis saja dengan Pak Munte. Jadi lupa saya Pak ES Pak bagian apa? Mungkin penelitian kah atau apa lupa saya. PWTJ, Bu, PWTJ. Ya Pak. PWTJ, PWTJ. Oh, PWTJ. PWTJ. Ya. Oke. PWTJ pada PPM itu Bu. PM ya. Kalau pengadilan data untuk Pak Jurnali saja. Oke. Baiklah. Cocok. Nanti kita cocok itu ya Pak ya, Bapak-bapak semua ya. Cocok. PWTJ Pak PM, pangkalan data Pak JRS. Oke. Mungkin sekaligus buat tim jurnal itu juga yang baru. Tim jurnal kita nanti kan supaya bisa hidup. Sudah ada tim jurnal. Sudah, cuma belum bekerja aja kami itu. Kami sudah diangkat Ya. itu. Sudah ada Pak. Yang baru. Oke, mantap lah. Sudah ada tim jurnal kita Pak. Oke. Baiklah. Kalau tidak ada lagi, cukup mudah. Warnasari dari kita 1 jam 9 menit kita pakai sudah cukup maksimal dengan materi yang begitu banyak. Jadi tetap semangat, besok pagi langsung kita buat surat menyatakan bahwa untuk menghadiri rapat pembina kami hadir secara lengkap. Jadi hanya pemberitahuan saja sifatnya. Oke. Demikianlah acara rapat kita. Terima kasih buat kehadiran kita, Bapak-bapak pimpinan. Untuk menutupnya, kami persilakanlah kepada Pak Stumorang melalui doa. Kita berdoa. Puji syukur bagimu Bapa atas kebaikanmu menyertai kami sepanjang hari ini. Di malam ini kami menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk mempersiapkan diri mengikuti sidang pembina yang akan digelar besok. Kiranya apa yang sudah kami sepakati ini boleh Tuhan pakai untuk membukakan pemahaman dan mata para pembina, para pengawas, dan para pengurus yayasan supaya pendekatan di STT atau di yayasan ini bukan pendekatan struktural, tetapi pendekatan sesama para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Dekatilah apa yang sudah kami perbincangkan ini, dan tolonglah kami untuk menyampaikannya dengan hati yang lapang dada, tidak dengan emosional, di hadapan para pembina, pengurus yayasan, dan pengawas. Supaya yang kami sampaikan ini boleh menjadi pedoman di dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di kalangan pembina dan pengurus yayasan.
Jauhkanlah dari kami roh konflik, permusuhan, yang semuanya itu menghabiskan energi dan tenaga yang tidak diperlukan. Bersama Tuhan kami bisa melampaui segala kelemahan, keterbatasan yang kami miliki. Di dalam rapat besok juga, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk mempersatukan kami, mengarah kepada kesepakatan yang lebih baik demi kemajuan STT Abdi Sabda ini. Malam ini kami akan beristirahat, kiranya Tuhan juga yang menjagai kami, jauhkan kami dari mara bahaya maupun penyakit. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Absensinya besoklah kita tanda Iya, Bu. tangani Pak. Ya, ya. Oke. Oke. Malam baik untuk kita semua. Malam baik. Ya, malam Tuhan baik. Yesus berkati. Ya, malam Oke, baik. baiklah. Lu, Ya Pak. Malam Pak.